Ini ada sebuah cerita dari anaknya polisi ya. Saya anak dari polisi dan saya benar-benar tahu kebangsaan polisi. Ayah saya KDRT ke mama saya sejak sebelum saya lahir. Udah cerai dari tahun 2016, tapi di persidangan bukan soal ayah saya yang KDRT, tapi mama yang selingkuh. Mama saya selingkuh juga dipersilahkan ayah saya buat cari cowok lain di Facebook, karena mama saya udah nggak tahan. Akhirnya dilakukanlah perselingkuhan itu dengan pria lain. Dan akhirnya ayah saya punya kesempatan untuk menceraikan mama saya tanpa menodai nama ayah saya itu sendiri. Banyak sebenarnya kejahatan ayah saya ke keluarga maupun bekerja sebagai polisi. Saya merasa terwakilkan dengan keberanian kakak buat kritik Polri, walaupun saya yakin mereka nggak akan sadar sampai kapanpun. Perasaan Polri sarangnya kejahatan, pungli, arogansi, angkuh, korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan sampai membuat. Andai ada organisasi buat menjatuhkan Polri, saya bersedia gabung. Gatel banget nih hati lihat ketidakadilan di negeri ini. Ribet kalau udah berurusan sama polisi, walaupun kita di posisi yang benar. Ini anak polisi sendiri loh yang speak up. Keburukan ayah saya yang di keluarga dari kekerasan sampai menjelekan anak atau istri sendiri bahkan di depan umum. Saya 6 bersaudara dan saya anak keempat. Anak pertama dan kedua itu lebih tahu lagi soal ayah saya. Kalau anak ketiga diadopsi tante saya ke Jakarta, jadi anak ketiga nggak merasakan kesuraman di masa kecilnya. Ayah saya kalau ribut sama mama pasti pakai kekerasan fisik seperti lempar banyak piring, membalik meja makan meskipun banyak makanan di atasnya, memukul, bahkan saat mama hamil saya pernah. Dulu ayah saya ada di bagian lalu lintas, lalu sekarang jadi babinsa di kecamatan sebelah. Alasan mama saya tidak melaporkan soal ayah saya yang KDRT karena anak-anaknya masih kecil, masih butuh dinafkahi. Mungkin mama saya hanya bisa memikirkan soal anaknya, dan mungkin masih ada rasa cinta ke ayah walaupun kelakuannya begitu. Aku nggak ngerti nih orang tuanya NPD kali ya. Mama saya pernah memergoki di HP-nya ada chat-chat mesra dari wanita lain. Tapi waktu kepergok, ayah saya malah marah balik. Akhirnya seiring berjalannya waktu, mama saya diam aja walaupun udah tahu. Dan ayah saya sering membandingkan mama saya dengan istri orang lain yang bekerja. Tapi waktu mama saya mau bekerja di pabrik, nggak diperbolehin. Salah mulu ya. Mama saya akhirnya stres akibat perlakuan ayah saya. Akhirnya mama saya jadi melakukan pelampiasannya ke anak-anaknya. Saya waktu itu masih SD kelas 2 belajar sama mama tiap malam. Dan tiap soal yang salah saya dipukul hingga tersungkur. Begini nih trauma akibat pasangan yang salah ya. Kepala saya dimasukkan ke bak mandi malam-malam sampai nggak bisa nafas. Muka saya ditindih pakai bantal sampai nggak bisa nafas. Sambil mama saya bilang, kenapa kamu lahir? Saya ingat semua penyiksaan itu. Dan penyiksaan itu berlangsung sampai kelas 6 SD. Karena waktu itu udah mau cerai sama ayah. Masa kecil saya sama sekali nggak bahagia kayak anak kecil pada umumnya. Kalau soal mama saya yang begitu ke saya dulu, saya udah maafkan. Karena saya tahu dia begitu karena perlakuan ayah ke dia yang kurang baik. Baik juga nih anaknya. Tapi sampai saat ini yang tahu soal ayah saya seperti itu hanya keluarga dari mama aja. Sama ibu dari ayah saya. Yang lain taunya hanya yang baik. Dan setelah cerai, ayah saya malah memutarbalikkan fakta bahwa mama saya begini dan begitu. Akhirnya orang-orang membenci mama saya. Mama saya dan Eyang, ibunya mama, setelah cerai benar-benar kesulitan buat makan. Saya dulu pernah ikut mama setelah cerai, benar-benar makan garam sama nasi doang. Sama kerupuk kalau ada. Mana saya cari kerja ke sana ke sini jalan kaki. Karena beberapa tahun setelah cerai, nemu suami baru nikah siri, tapi ditipu. Akhirnya sepeda motor mama hilang, digadai itu orang. Mama saya yang jalan kaki ke sana ke sini cari kerja, dicap tetangga jual. Pastinya itu buah dari omongan ayah saya yang jahat. Orang-orang taunya ayah saya baik, padahal mereka nggak tahu yang sebenarnya. Mama saya nggak pernah umbar-umbar ke orang lain. By the way, eyang saya pendatang di daerah ini. Sejak mama saya belum lahir, jadi nggak ada keluarga dari mama di sini. Jadi mama saya nggak ada power di sini, terlebih keluarga dari ayah orang yang berpangkat semua. Saya 2 tahun lalu lulus sekolah lalu dapat kerjaan, karena ayah saya masih otoriter ke anaknya, semena-mena. Saya bertengkar sama ayah saya, lalu kabur dari rumah, pindah ke mama saya. Kehidupan saya, saudara-saudara saya, mama saya setelah cerai tetap menyedihkan. Karena ayah saya dan istri barunya senang membuat cerita atau fitnah tentang kami ke orang-orang.
Setelah kabur, saya coba berkunjung lagi, tapi tiba-tiba semua keluarga ayah saya kasih cap ke saya sebagai anak yang kabur. Yang artinya ayah saya terbukti menyebarkan fitnah-fitnah lagi. Padahal cuma orang rumah yang tahu. Anehnya mereka yang dapat cerita itu, mereka nggak mempertanyakan alasan saya kabur. Atau mempertanyakan perlakuan ayah apa ke saya sampai anaknya kabur. Karena itu saya nggak berkunjung lagi ke ayah sampai hampir 3 tahun ini. Saya terima kasih ke keluarga mama yang selalu melindungi saat saya disiksa oleh ayah. Saya maupun mama saya yang saat itu stres akibat ayah saya ingat waktu itu, Pak D saya yang kala itu udah pikun. Diajak ngobrol pun susah, udah nggak ingat sama saya juga. Tapi ketika ayah saya datang mukul saya, Pak D saya tiba-tiba pasang badan buat melindungi saya. Kaget banget. Intinya sampai titik ini, saya udah berjuang keras, walau sebelumnya sering banget pengen bundir. Karena nggak ada tempat cerita, jujur aja mama saya juga wataknya keras, mirip banget sama ayah saya sampai saat ini. Apa karena masih ada dampak dari ayah saya dulu? Atau emang seperti itu? Ya nggak tahu juga. Sekarang mama saya agak mendingan dari sebelumnya, karena udah dapat suami yang sabar. By the way, ayah saya itu dapat istri baru setelah cerai kurang dari setahun. Itu pun pilih yang lebih muda dari mama. Padahal jarak ayah saya sama mama aja itu udah jauh banget. Malah pilih yang dari keluarga kaya. Makasih kak, sekalian curhat. Ya nggak apa-apa. Karena ayah saya suka umbar-umbar fitnah gitu. Akhirnya saya ikuti cara mainnya. Saya ceritakan hal ini ke beberapa temannya. Padahal saya dari dulu nggak pernah cerita kejelekan ayah saya sendiri. Tapi karena ayah saya, ya udah saya ikutin aja cara mainnya. Kalau soal keburukan ayah saya selama jadi polisi, mungkin mama saya lebih tahu sih. Kata mama dulu sempat dipenjara karena jual barang bukti kayaknya. Terus pernah diculik Yonzipur, nggak tahu karena apa. Mama saya nggak tahu, nggak pernah ayah saya jelasin ada apa. Waktu di penjara, eyang saya bantuin dengan nelpon saudaranya yang ada di Polda Metro buat bantuin mantunya. Udah dibebasin terus naikin malah pangkatnya. Bukannya terima kasih malah nyombongin diri sambil rendahin keluarga mama saya. Sering banget intinya rendahin eyang saya dan keluarganya yang ada di Jawa Tengah. Dan satu lagi, kata ayah saya alasan nikah sama mama hanya untuk memperbaiki keturunan. Udah mungkin segitu aja kak, kalau saya ceritain semua nggak bakal ada habisnya. Ya Allah sabar ya buat kamu, keep strong, aku nggak tahu harus apa, aku doain yang baik-baik pokoknya, semoga ayah kamu sadar, tobat gitu ya sebelum ajalnya. Share video ini, tulis pendapat kamu netizen di drop komen. Nyesek banget aku dapat cerita ini sih. Tapi semoga video ini sampai ke beliau ya, biar terketuk pintu hatinya buat berubah.